2015 itu kan delay manajemen ya. Itu apakah itu hanya untuk keberangkatan ataukah kedatangan? Seperti yang disampaikan Pak Alvin Lee tadi. Nah, Pak Alvin mungkin bisa ada keterangan tambahan. Negara tadi saya agak lupa. Negara mana yang menerapkan itu delay kedatangan? Karena kalau di Eropa, Kanada ya. Beberapa negara di Eropa kan wilayah tidak seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga ini masyarakat kan pada daerah-daerah tertentu itu ada monopoli maskapai seperti tadi yang dijelaskan juga dari Lion Air ya. Sehingga itu tidak ada pilihan bagi masyarakat terkait karena tidak ada penerbangan yang lain ya dari maskapai yang lain. Nah, kalau sekiranya itu misalnya diterapkan di Indonesia terkait delay kedatangan itu, kira-kira apa kelebihan kekurangannya? Sementara kita Mahkamah menyadari bahwa penerbangan ini tadi hasil survei 17.414 responden ya. Umumnya terkait dengan menghemat waktu ya. Nah, ini yang mungkin bisa diberi keterangan terkait hal itu model di Kanada, karena di Indonesia ini sejumlah pulau yang banyak ini kan membutuhkan penerbangan dan rakyat membutuhkan keamanan, keselamatan terkait juga dengan penghematan waktu. Itu saja dari saya, Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terakhir Prof. Saldi silakan Yang Mulia. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih para pemerintah pemberi keterangan. Saya ini kembali kepada pemerintah ya. Di persidangan sebelumnya saya atau kami meminta pemerintah menyampaikan bukti pengawasan termasuk teguran kepada maskapai atas keterlambatan dan segala macamnya menyangkut buruknya layanan penerbangan. Di sini dijawab oleh pemerintah bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan udara niaga berjadwal untuk memastikan setiap badan usaha angkutan udara memenuhi standar keselamatan. Ini normatif banget jawabannya, Pak, pemerintah. Tolong nanti datanya disampaikan ke kami, apa bentuk peringatan kepada siapa, dan data-datanya, Pak, itu kan harus ada statistiknya. Kalau kayak begini nggak perlu Bapak ikutin yang di bandara kalau normatif kayak begini. Yang kami minta tuh angka dan apa bentuk teguran yang disampaikan kepada penerbangan itu atau airlines itu. Tolong ini disampaikan, Pak, agar kami bisa tahu berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsinya pemerintah kan begitu. Tolong itu disampaikan untuk sidang berikutnya. Yang kedua, saya ini mau dapat penjelasan lebih lanjut dari Pak Alvin Lee. Tadi kan pada intinya beliau mengatakan orang naik pesawat terbang ini kan soal membeli waktu sih sebetulnya. Jadi supaya mereka bisa lebih cepat ke tempat tujuan karena ada sesuatu yang lebih penting yang mau dikerjakan di tempat tujuan itu. Nah, misalnya begini. Sekali lagi contohnya Jakarta Padang ya. Yang pertama ke Padang itu kalau nggak salah ada pukul 05.50 pagi itu penerbangan ke Padang. Nah, orang harus mengejar, saya lah misalnya harus mengejar jadwal ada ujian terbuka di Padang yang diselenggarakan pada pukul 9. Kalau kemudian saya membeli tiket yang penerbangan pertama, ternyata ada ketelatan penerbangan sehingga jadwal untuk ujian terbuka itu tidak bisa saya capai. Nah itu kan mungkin keterlambatannya 1 jam. Tapi kan tidak bisa dinilai yang 1 jam itu dengan kompensasi makanan tadi atau minuman ringan tadi. Nah kira-kira sebagai organisasi yang yang fokus kepada pengguna jasa penerbangan,
selama ini apa yang dilakukan oleh asosiasi ini ketika menyampaikan problem-problem ini kepada pemerintah atau kepada perusahaan penerbangan? Ada nggak keluhan-keluhan seperti ini, Pak Alvin? Kalau bisa kami diberi data juga yang terkait dengan itu, karena kita juga harus tahu, ini penerbangan tadi dikatakan tingkat kepatuhan Lion Air Group itu sudah melewati untuk mengatasi delay itu sudah di atas 80% apanya sekarang. Tapi Pak, saya sampaikan aja kepada Bapak sebagai lawyer, begitu ada pernyataan di sini, itu kan beritanya muncul di mana-mana, paling tidak ke handphone saya itu ada yang mengatakan saya pernah punya pengalaman sekian kali, pernah punya begini, bahkan sudah dijadwalkan untuk pindah ke perusahaan lain yang internal itu, ternyata jadwal yang tiba dipindahkan lagi kepada yang lain. Nah, ada pengalaman-pengalaman seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin kasus konkret ya, yang sering kita ceritakan dalam ruangan ini. Tapi sekali lagi ini menyangkut perlindungan hak konstitusional konsumen yang harus menjadi perhatian kita. Jadi ketika permohonan ini kami putuskan untuk dibawa ke Pak Alvin, ketika mau kami bawa ke forum ini sekaligus menjadi warning semua perusahaan penerbangan, supaya kita semua tahu ada masalah loh yang menyangkut perlindungan terhadap konsumen itu. Kita sadar bahwa keselamatan itu nomor satu. Tapi kan tidak boleh menggunakan alasan keselamatan itu untuk menutupi soal-soal lain. Nah, itu sehingga forum ini bisa terangkat dan jadi concern kita semua. Terutama pemerintah ini sebagai regulator, sebagai pengawas. Jika perlu, kami tolong diberikan data. Ini loh peringatan yang dilakukan terhadap Garuda, ini terhadap Lion Group, ini terhadap dan segala macamnya. Yang belum tentu nanti akan kami gunakan data itu semua, tapi paling tidak kami, majelis, bisa tahu ini kondisi real yang sesungguhnya. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, supaya negara kepulauan ini seperti kata Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik tadi, tidak bisa terbang, tidak, tingkat ketergantungan kita untuk mencapai satu daerah ke daerah lain itu memang karena penerbangan. Saya kalau ada kereta api ke Padang, mau saya naik kereta api Pak, nah, dari Jakarta langsung ke Padang, tapi kan nggak ada. Dan lagi waktunya juga kan terlalu lama begitu. Nah, tolong ini menjadi concern kita bersama, karena ini salah satu kebutuhan dasar yang pengawasan oleh negara itu tidak boleh menjadi tidak optimal untuk melindungi pengguna jasa penerbangan ini.